Selamat pagi Pak Kais. Pagi. Ya, minta maaf ini ada perlu sebentar yang perlu saya tanya-tanya terkait kepemimpinan kepala sekolah dalam mengatasi adanya dilematika etika atau bujukan moral terkait dua kepentingan yang kira-kira sama-sama benar tapi harus diputuskan, kita harus memilih yang mana. Bisa kira-kira Pak? Insya Allah. Langsung saja barangkali ya. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan, selama ini itu bagaimana caranya Pak Kais bisa mengidentifikasi atau mengenali sebuah kejadian yang barangkali terjadi di sekolahnya Bapak itu berupa dilematika etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih. Sebelumnya mungkin kita patut bersyukur bahwa kita dipertemukan dalam situasi yang kondusif menjelang pemilihan gitu ya. Tentunya juga nantinya kita menyemangati diri dalam rangka semangat bergerak dan menggerakkan ya. Ketemu dengan guru penggerak ini luar biasa saya. Kembali ke pertanyaannya tadi Pak Guru terkait dengan mengidentifikasi hal yang paling mendasar tentu kalau berbicara dilema etik dan bujukan moral ya tadi ya. Bagaimana kita mengidentifikasi dalam organisasi kita? Tentunya kita harus paham dulu apa itu dilema etika dan bujukan moral. Bukan sesuatu hal yang berbeda. Kalau ketika kita berbicara dilema etika, kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang seolah-olah itu salah padahal benar gitu, tapi dua-duanya. Jadi singkatnya ketika kita berbicara dilema etik adalah benar versus benar, sementara bujukan moral benar versus salah gitu ya. Kemudian seberapa besar itu peluang muncul tentu kembali lagi dengan organisasi kita yang kita di sekolah gitu ya. Semakin kompleks keberadaan sekolah itu tentu akan punya peluang atau kecenderungan memunculkan banyak dilema etik. Jadi berbeda dengan kami yang sekolah kecil, sekolah dalam tanda kutip sekolah pinggiran ya. Namun demikian kami sadar betul bahwa setiap organisasi yang bertemu dengan komunitas gitu ya, ada warga sekolah gitu, ada guru, ada staf, ada siswa, ada orang tua, itu pasti akan muncul. Begitu kira-kira. Jadi kemudian lanjut saja, pengambilan keputusan di sekolahnya Bapak sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi sempat disinggung, barangkali sama-sama benar gitu. Kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengatasinya? Baik. Bahwa pengambilan keputusan yang kami ingin munculkan dalam organisasi kecil kami itu adalah pengambilan keputusan yang partisipatif, kolaboratif gitu ya. Kenapa demikian? Kami berupaya bahwa setiap kebijakan yang kami ambil semaksimal mungkin bisa terhindar dari risiko-risiko salah. Nah, ketika salah pun, ketika itu sifatnya kolaboratif, itu pasti akan lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang kita mengambil kebijakan sendiri. Pelibatan semua warga sekolah itu lebih kita utamakan. Ya. Jadi kalau tadi yang dipertanyakan adalah bagaimana pengambilan kebijakannya, kita adalah pengambil kebijakan yang bersifat kolaboratif dan partisipatif. Kemudian keputusan yang diambil selama tidak melanggar hukum barangkali. Tentu, karena kan itu sebenarnya sudah ketika kita kan punya alur besar yang namanya KOST gitu ya. Ketika tidak bertentangan dengan itu, itulah yang kita jadikan rujukan kitab suci kita. Jadi kurang lebih bila kita tanyakan langkah-langkahnya atau prosedurnya, kita sudah dapat gambaran besar bahwa setiap pengambilan keputusan itu
diputuskan bersama-sama antar semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut, komponen-komponen yang ada, warga sekolah yang ada di sekolahnya Bapak. Iya, tentunya kalau langkahnya pasti sudah kita disediakan rupa yang melalui perencanaan, bagaimana distribusi tugas itu kita berbagi melalui aktivitas kita gitu ya, kemudian kita organisir sedemikian rupa, kemudian yang terpenting adalah kita kontrol pelaksanaan itu, kemudian bisa berjalan sedemikian rupa, kontrol dibutuhkan. Jadi kembali daurnya seperti itu, planning, activity, kemudian organisasi, kemudian kita kontrol. Kira gitu. Sudah terpola memang di sekolahnya Bapak begitu. Iya, kita berupaya seperti itu. Ya, kemudian ada yang pertanyaan lagi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang kasus-kasus dilematika ketika tersebut? Paling efektif adalah ketika keajegan itu terjaga dengan baik, konsistensi gitu ya. Bagaimana teman-teman itu bisa memegang konsistensi dengan baik ya, itu menjadi bagian terpenting dari berlangsungnya apa yang kita sudah tata tadi. Kan biasanya teman-teman gitu ya, begitu semangat baru kan biasanya dia juga ya istilahnya panas ayam gitu ya. Di awal-awal gitu ya. Tapi lekang dengan waktu dia juga mulai pergeseran karena mungkin banyak pengaruh gitu. Jadi kita berupaya jaga itu konsistensi teman-teman. Seperti itu kira-kira. Kalau berbicara tantangan, ya kembali lagi ya, tantangannya ya pasti bagaimana konsistensi itu terjaga dengan baik karena ketika dia tidak terjaga ya kayaknya akan sia-sia begitu. Jadi tantangan terbesar, hal yang menarik pasti itu konsistensi. Ya, kalau soal prosedur barangkali cukup jelas tadi. Sekarang bagaimana kalau kasus-kasus dilematika etika itu terjadi di sekolahnya Bapak, apakah ada penjadwalan khusus penyelesaiannya atau diselesaikan di tempat pada saat itu juga atau bagaimana Pak? Penjadwalan biasanya atau tata kala ya biasanya. Tata kala itu kalau yang secara umum, secara garis besar kan sudah ada tadi KSST ya. Tapi kan terkadang ada hal-hal kejadian yang sifatnya langsung terjadi gitu, butuh penanganan yang cepat saat itu juga. Nah, itu tentu berbeda tergantung bagaimana bentuk kasusnya ya. Kalau dia sifatnya masuk dalam kategori jangka pendek, jangka menengah, itu kita kembalikan. Ada forum resmi yang kita buka, misalkan lewat Kombel, lewat pertemuan awal tahun dengan orang tua siswa dan sebagainya, itu kita pilih-pilih. Tapi kalau ada kasus yang sifatnya membutuhkan saat itu juga, maka harus kita tangani saat itu juga. Kemudian selama ini kan penyelesaiannya tentu barangkali ada pihak-pihak tertentu yang membantu atau faktor-faktor tertentu lah, baik individu-individu tertentu atau faktor-faktor tertentu yang mendukung atau mempermudah, membantu dalam pengambilan keputusan dilematika etika tersebut. Berbicara faktor itu mirip dengan orang yang terlibat tadi, individu tadi itu merupakan faktor. Nah, kalau individu tentunya tergantung kemampuan skillnya, kemampuan Jadi intinya individu-individu yang tergerak dalam organisasi dimungkinkan untuk berkontribusi besar, membantu dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Itu lebih dipengaruhi dari kemampuannya. Ya, siapapun yang
Jadi semakin dia punya kompetensi yang tinggi, semakin berpeluang untuk dapat berkontribusi dalam pengambilan kebijakan. Jadi ditimbang-timbang kalau itu siapa saja yang bisa dianggap bisa berkontribusi membantu pengambilan keputusan itu ya dilibatkan gitu. Ya, pastinya seperti itu. Ya, barangkali yang terakhir Pak Kais, dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman yang Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut selama ini? Iya, pembelajaran tentunya yang paling esensial adalah bagaimana meneguhkan tadi keajakan, bagaimana menanamkan konsistensi itu bisa dengan baik terjaga. Itu yang paling masih menurut saya harus dilaksanakan, karena berjalannya ini kan kita melibatkan organisasi ya, melibatkan banyak orang, jadi semangatnya itu harus padu, gerak langkahnya harus sama. Jadi apa ya, semangat tadi, konsistensi tadi, itu yang pembelajaran kita yang paling utama menurut saya dalam proses. Ya baik, saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan wawancara ini bisa bermanfaat minimal untuk saya untuk menyelesaikan salah satu tahapan di modul yang ketiga terakhir dari perjalanan proses atau pendidikan calon guru penggerak saya. Terima kasih Pak. Terima kasih.